Sudah terdengar, Pak. Sudah ya? Nggih, sampun. Terus silahkan Pak Luki. Nggih. Tak klik, tapi di situ harus disable participation screen sharing. Oh, Oke. sebentar. Gimana itu? Participation sharing. Share screen. Sudah, monggo. Ya, bisa? Sudah, Pak, dicoba lagi. Oh ya, oke, terima kasih. Kita ke ya, bisa melihat ini? Bisa melihat. Nah, sudah terlihat, Pak. Ya, baiklah, Ibu Bapak sekalian, kita sambil sambil menunggu peserta yang lain, kenalkan saya Edi Susilo supaya lebih kenal ya. Tidak kenal tidak sayang ya. Kita supaya walaupun hanya beberapa saat, kurang lebih 24 hari, kita nanti sama. Nama Edi Susilo. Saya lahir di Ponorogo. Jadi kita masih wilayah orang-orang Jawa Timur ini. Jerbasuki Mawabeo, ini orang Jawa Timur ya. Saya lahir 20 Desember 60, jadi usia saya sudah 59, kurang beberapa bulan lagi saya purna tugas. Agama insya Allah Islam, jabatan saya pengawas sekolah di NTB. Alamat itu alamat rumah saya di Pagutan Mataram, di kota Mataram. Email, nanti kalau kita masih bisa komunikasi dengan email, nanti kita tulis. Ini bisa ditulis nanti. Kemudian HP memang saya tutup. Nanti setelah selesai diklat kita akan lanjutkan dengan komunikasi lewat HP. Ini keluarga kami, jadi saya 2 putra 2 putri ya, jadi 4 kami. 2 putra 2 putri, alhamdulillah sudah besar-besar. Kemudian sudah mulai ada yang nikah 1 2016. Kemudian nikah lagi, kemudian akhirnya kami semua sudah ada 3 yang nikah dari 4 putra-putri kami. Di pengalaman tugas, saya guru STM ya, guru STM Negeri Mataram, atau sekarang disebut SMK Negeri 3 Mataram. Dari tahun 85 sampai 2000, kemudian Kepala SMK Negeri Buja, Kabupaten Dumpu, NTB, itu tahun 2000 sampai 2004. Kemudian pengawas sekolah Kabupaten Dumpu di NTB tahun 2004 sampai 2007. Kemudian kami baru mutasi ke Mataram. Jadi Dumpu, Mataram itu ada 350 kilo, Bu, nyebrang pulau ya, ada nyebrang di Pulau Sumbawa ya. Nah, kemudian kami masuk lagi di pengawas. Jadi mulai tahun 2008, tepatnya 2 Januari 2008, kami kembali ke Mataram sampai 2016. Kemudian perubahan perundang-undangan mulai tahun 2017 kami masuk di pengawas SMK untuk wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram. Itu sekilas tentang tugas. Pengalaman tahun kemarin kami juga penguatan kepala sekolah sebagai fasilitator atau narasumber untuk kemarin langsung. Kemarin dari angkatan pertama, kedua dan ketiga, kami 3 angkatan di Provinsi NTB. Ini kenang-kenangan pada diklat secara langsung, tatap muka langsung yang tahun kemarin. Kemudian pendampingan yang pernah saya lakukan, pengalaman untuk mendampingi ibu-ibu dan bapak-bapak kepala sekolah itu pada saat kerjasama Indonesia Australia dari kementerian, kami pernah mendampingi untuk programnya namanya PPIKAS, Program Penguatan Individu Kepala Sekolah. Yang pertama di Mataram, di SMK di Kota Mataram tahun 2014.
Kemudian uji coba yang kedua di Kabupaten Jember untuk kepala SD di Kabupaten Jember tahun 2015. Kemudian setelah uji coba dari kerjasama Indonesia Australia oleh kementerian, kami ditugaskan untuk ya punya pengalaman sedikit pendampingan untuk kepala SD di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2016. Kemudian kalau tugas kami alhamdulillah di antara kebahagiaan kami pernah mendapatkan ya penghargaan dari Presiden SBY tahun 2013. Itu salah satunya kami berkinerja bagus, oleh karena dikatakan sangat bagus sehingga bisa dikasih penghargaan. Kemudian di akhir tahun ini kemarin tanggal 17 Agustus 2020 kemarin piagam penghargaan dari Presiden Jokowi kami terima. Kami sudah melaksanakan tugas selama 30 tahun. Alhamdulillah. Dengar ya suara kami, Bu ya? Selanjutnya ini adalah hari-hari yang paling bahagia saat saya diberikan Satya Kencana oleh Presiden SBY waktu disematkan oleh Pak SBY. Itu rasanya sesuatu yang kok tidak mungkin tapi kok jadi mungkin. Kami diberikan penghargaan, dikasih laptop 2 dari BNI 1, BRI 1, kemudian disangoni sama Pak SBY, alhamdulillah dapat 20 juta ya. Alhamdulillah kami dapat ya merasakan kebahagiaan pada saat itu. Kemudian pesan-pesan kami di usia yang ini kami tetap enjoy ya, hidup itu enjoy. Hidup enjoy. Satu pesan bahwa Ibu adalah orang hebat. Orang hebat yang saya yakini adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat dikuasai amarah. Tenang apabila dipermalukan orang, tersenyum di saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi kita manusia itu memiliki kekurangan, juga memiliki kelebihan, tapi itu harus disyukuri bersama. Itu kita istilahnya enjoy life. Jadi kita enjoy saja. Saya nanti berharap ibu-ibu enjoy saja dengan tugas diklat ini yang beda dengan pelaksanaan diklat pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi terima kasih. Ini ya salam kami dan ya minta maaf nyuwun pangapunten apabila yang perkenalan ini ada yang ya mungkin nggak enak ya. Tapi nanti setelah kita selesai diklat ini akan kami bisa sharing pengalaman, bagaimana kita dapat penghargaan, bagaimana kita berkinerja tinggi, bagaimana kita bisa ya disuruh ditugaskan ke luar negeri, segala itu nanti kita bisa sharing pengalaman dengan kami. Alhamdulillah ini foto istri kami sebagai Kepala TK Rodatus Sibian di Ampenan, termasuk TK yang terbaik yang ada di Ampenan. Nanti Bapak Ibu apabila mampir ke Mataram, hubungi nanti nomor telepon saya berikan nanti kalau sudah selesai diklat ini. Kita karena Ibu Kepala TK yang ada di Nganjuk, ya nanti selain rekreasi di Lombok, itu sebagai nanti bisa mampir ke sekolah istri saya. Okay? Itu, ini sebagai pengenalan. Barangkali itu sebagai pengenalan. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, kita pada langsung materi. Materi kita adalah selanjutnya kita siapkan ya dulu Bu ya. Kita siapkan materi berikutnya adalah pengenalan untuk kegiatan kita hari ini. Duh, kok belum masuk ya? Untuk yang selanjutnya ya. Di sharing ulang, Pak. Ya, sampai.
Sampun nggih? Sampun, sampun. Sampun nggih. Baiklah. Bapak Ibu sekalian, kita pada 2 jam ini kita pengenalan ya, pengenalan tentang diklat yang akan kita ikuti selama kurang lebih 24 hari. Dan untuk hari ini kita adalah penguatan yang pertama dengan moda daring. Jadi memang lebih enak tatap muka, tetapi karena kondisi pandemi, kita menggunakan pendidikan latihan untuk kali ini adalah pendidikan untuk melalui virtual. Dan ini adalah merupakan untuk istilahnya waktu yang tepat dalam era industrialisasi, era 4.0 itu memang semuanya nanti serba online. Jadi kita sudah bisa menyaksikan kehidupan itu sekarang sudah online, semuanya sudah online. Ini diharapkan dengan pelatihan ini kepala sekolah mewujudkan sekolah merdeka. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengekspresikan semua kreativitas Ibu secara merdeka. Kemudian bagaimana Ibu mencapai student well-being, ini adalah Ibu merasakan bahwa nikmatnya kita belajar, menikmatnya kita mengetahui kekurangan kita, kemudian kita ingin berdasarkan masukan dari teman-teman, masukan dari kami, dari siapa saja, kita ingin meningkatkan apa yang ada di kekurangan kita. Jadi kita merasa senang dengan kondisi itu. Ini diharapkan student well-being. Jadi kita nyaman dengan kondisi-kondisi untuk peningkatan. Di dalam agama kita kan ada istilah atau pernyataan yang mengatakan hari ini adalah harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi orang yang apabila hari ini sama saja, ibu, bapak, kita dulu nggak pernah dapat sertifikasi. Kemudian kita sekarang ada sertifikasi. Loh, ada sertifikasi dengan tidak ada yang dulu itu kok sama saja, itu rugi. Pemerintah rugi, kita juga sendiri ada peningkatan, dikasih kesejahteraan kok tidak bisa memanfaatkan. Kan berarti rugi. Jadi kalau kita dari waktu ke waktu itu tetap itu berarti rugi. Manusia yang beruntung adalah manusia apabila kita dari waktu ke waktu itu makin baik, makin baik. Sesuai dengan doa kita, tiap hari itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita selalu ditunjukkan, minta petunjuk untuk berada dalam ketaatan di dalam jalan yang lurus, jalan yang sudah lurus itu. Jadi menuju karena setiap melangkah itu kita berhadapan dengan ujian, cobaan, gangguan, bisikan setan, bisikan teman, macam-macam juga kehidupan ini sehingga kita selalu berdoa untuk hari-hari berikutnya adalah lebih baik. Jadi manusia yang beruntung adalah Ibu termasuk manusia yang dipilih 20 orang ini untuk menjadi manusia hebat yang beruntung. Salah satunya adalah Ibu ingin meningkatkan kompetensi sebagai kepala TK di tempatnya masing-masing. Gitu. Kemudian latar belakangnya ibu-ibu sekalian bahwa Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu kepala sekolah sedang menjabat yang belum memiliki diklat pengaturan ya. Itu harus memiliki wajib mengikuti diklat yang belum memiliki sertifikat sebagai calon kepala sekolah itu harus mengikuti diklat penguatan. Diklat penguatan. Kemudian yang kedua yaitu surat edaran nomor 6 tahun 2020. Masih Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Baru Bagaimana? masuk Pak. Oh, nggih. Apa, nggih. Sekarang Bu Uji silahkan ya mendengarkan. Ini tadi sudah perkenalan, nanti kita bisa nanya teman-teman. Enggak apa-apa ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Perkenalan. Sugeng rawuh Bu, monggo. Lajengaken nggih. Jadi terdapat kepala sekolah dan jabatan yang diangkat sebelumnya mendapatkan kesempatan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah diperpanjang sampai akhir bulan apa ini Bu? Kemudian Bapak Ibu
Jadi Permendikbud nomor 2018 itu KS harus mampu bekerja secara nyata, manajerial. Ada beberapa kompetensi yang diharapkan itu semua bisa dipenuhi. Tetapi kita nanti memilih sesuai dengan yang Ibu rasakan, kemudian berdasarkan apa yang didiskusikan dengan teman-teman di sekolah, kira-kira dari 5 kompetensi, khususnya yang 3, manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan dan supervisi itu mana yang masih kurang. Gitu. Kalau kepribadian dan sosial itu adalah masing-masing orang, itu kan nggak bisa kita mengintervensi kompetensi itu akan berkembang dengan secara, ya kita sambil jalan, kita bisa berkembang. Tapi untuk kompetensi yang bisa kita lihat, yang bisa terukur dari sisi dokumen, dari sisi kerja, itu adalah di 3 kompetensi itu, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Sehingga dapat menjadi penggerak dalam rangka peningkatan untuk mewujudkan peningkatan kompetensinya dalam mewujudkan adanya student well-being. Bagaimana kita mewujudkan bahwa anak-anak kita nanti dengan kita meningkatkan kemampuan di bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi itu mampu mewujudkan adanya anak-anak itu merasa senang ya. Belajar bersama kita, belajar di lembaga kita itu merasakan senang, kemudian bergairah, kemudian rindu dengan kehadiran guru-gurunya. Nah, ini bagaimana dirasakan sehingga anak-anak itu betul-betul membutuhkan untuk bisa hadir mengikuti pendidikan yang ibu-ibu kelola. Ini diharapkan seperti itu, mewujudkan student well-being. Jadi merasakan nyamannya memperoleh ilmu, keterampilan, dan juga pendidikan karakter itu di lembaga ibu-ibu yang ada di Nganjuk. Ya. Pola diklat kita untuk tahun 2020 itu berbeda. Memang sama, totalnya adalah 71 jam, seperti tahun 2019 yang tatap muka langsung yang diadakan di hotel itu. Tapi di sini sama, setelah diadakan evaluasi, dan secara kebetulan kok ada pandemi COVID-19. Itu oleh Pak Menteri, nah kalau kepala sekolah itu langsung dikasih semua kompetensi itu, padahal ibu-ibu kepala sekolah itu ada yang sudah hebat di kompetensi-kompetensi yang lain, tetapi harus disuguhi. Nah, itu apa gunanya pelatihan itu? Nah, dievaluasi kan. Setelah dievaluasi, untuk diklat kali ini adalah berbeda. Nanti akan, Ibu kalau sudah baca-baca, nanti Ibu akan mencari sendiri berdasarkan musyawarah dengan teman-teman di sekolah, di TK-nya Ibu, apa kira-kira dari 3 kompetensi itu yang akan kita perkuat, Ya. Jadi nanti setelah ini nanti kan besok 2 hari Ibu silahkan bermusyawarah dengan guru-guru. Ada 3 kompetensi dari tadi yang kami sebutkan, manajerial, apa yang kurang, kemudian kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan yang ketiga adalah supervisi pembelajaran. Itu di antara 3 itu kompetensi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah, mana yang kurang. Ini atas dasar musyawarah. Nanti kita OJT 5 hari dengan jam 10 jam pelajaran. Itu hari ini kita 2 jam, nanti diatur lah. Hari apa nanti 2 jam, sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian setelah Ibu nanti akan kami jelaskan masing-masing OJT 1 itu apa saja yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan nanti Ibu nyiapkan untuk ikuti IST, in-service training, itu selama 40 jam. Nah, dalam pelaksanaan di IST itu betul-betul seperti tatap muka langsung tapi divirtualkan, Bu. Ini betul-betul seperti Ibu datang di satu ruangan bersama kami, panitia dan kami fasilitator untuk bertatap muka tapi hanya virtual. Jadi itu seperti diklat betul.
Oleh karena itu Bapak Ibu nanti kalau membaca tata tertibnya ya betul-betul ibu-ibu seperti ngikuti diklat itu. Datang nanti jam berapa dibuka classroom-nya itu dibuka, itu nanti biasanya 10 atau 15 menit sebelumnya sudah mulai nampak wajah-wajahnya sehingga kami mulai bisa menilai nanti siapa yang rajin, yang datang awal itu ya biasanya kami skalanya gampang Bu kalau menilai. Kan yang dinilai adalah ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan ya seperti ya kurikulum 2013 ya ada 3 ranah penilaian itu adalah sikap, kemudian penilaian pengetahuan melalui post-test, dan keterampilan adalah nanti penilaian dari tugas-tugas atau tagihan-tagihan yang harus Ibu serahkan, dikirim lewat LMS ini, kemudian bisa saya nilai. Nah, itulah adalah yang disebut dengan tugas keterampilan, tugas yang tagihan ya. Tadi kalau tugas itu semua yang harus Ibu kerjakan, tapi kalau tagihan itu adalah tugas yang dinilai oleh narasumber yang menjadi penilaian untuk keterampilan. Jadi nanti di sini Ibu betul-betul bekerja untuk, karena Ibu itu sudah pengalaman, sudah menjadi kepala sekolah, ada yang sudah 2 periode, sudah 8 tahun. Bahkan kalau di swasta mungkin tidak terhitung periodenya, mungkin bisa sampai sudah 12 tahun, sudah karatan. Cuma secara dokumen yang disyaratkan oleh kementerian itu, Ibu belum memiliki satu sertifikat untuk sebagai calon kepala sekolah. Itu saja jadi masalah, sehingga nanti pada saat IST itu Ibu tinggal menggali dokumen-dokumen yang ada, kemudian di copy, ditugas disesuai dengan LK yang ada, sekali tugas tinggal di copy paste lah, nanti diperbaiki berdasarkan diskusi yang sejenis, yang mau mengambil pembelajaran atau supervisi nanti punya kelompok sendiri, kemudian yang mau meningkatkan di bidang kewirausahaannya nanti kelompok sendiri, dan yang satu adalah yang mau peningkatan manajerialnya, itu nanti kita kelompokkan di IST itu. Ini selama 40 jam tatap muka ini. Ini ibu-ibu harus hadir sesuai dengan seolah-olah pelatihan, betul, pelatihan yang ada di ruangan, cuma kami melihatnya di depan laptop. Kemudian setelah Ibu nanti mengikuti pelatihan IST ini, Ibu praktekkan, Ibu lakukan, yaitu selama OJT 2 selama 21 jam. Sehingga ini apabila dijumlahkan, itu sama. Totalnya 71 jam pelajaran. Sama seperti ibu-ibu yang sudah duluan tahun 2019 kemarin mengikuti deklat penguatan kepala sekolah dengan penuh, tatap muka penuh, itu adalah jumlahnya 71 jam. Tapi sepulangnya dari ruangan itu ya langsung hanya dapat sertifikat. Jadi apa yang didapatkan itu belum bisa kita lihat dipraktekkan atau tidak. Nah, inilah yang salah satu kekurangan deklat untuk tahun 2019. Nah, kalau sekarang Pak Menteri pengen melihat kita itu dari OJT 1, IST, dan ini nyambung. Sehingga di sini nanti penilaian akhir. Dari apa yang Ibu perlukan, kemudian kita berikan pencerahan, penguatan, namanya penguatan kan? Selama kemudian dari itu, dari apa yang Ibu rasakan kekurangan, kemudian kita diskusikan, baru disusun RPS, kita praktek selama 21 jam. Itu jumlahnya adalah 71 jam sama. Tapi insya Allah diklat ini kalau diikuti insya Allah agak lebih bagus dibandingkan dengan tahun 2019. Insya Allah. Karena saya memiliki pengalaman pendampingan yang kerjasama Indonesia Australia dari kementerian kemarin itu mendampingi di yang saya sebutkan tadi di Jember, kemudian di Kota Mataram, dan yang satu di Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang itu Kalimantan Barat. Itu memang hasilnya lebih baik.
apabila kepala sekolah itu merasa ini loh kekurangan saya, kemudian kita susun bersama dengan pengawas pembinanya, kemudian itu dipantau oleh pengawas pembinanya, itu insya Allah dari kekurangan itu karena dipantau programnya terfokus pada kekurangan itu, insya Allah dia hasilnya lebih baik. Ini pengalaman, nanti kita juga bisa. Jadi di IST itu ada langsung, ada yang virtual. Virtual itu ya seperti ini. Langsung, itu kalau langsung, tatap muka langsung, memang ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa, sinyalnya tidak ada. Seperti pengalaman kami pada saat ditugaskan oleh kementerian di Kabupaten Bengkayang itu, ada yang daerah yang tidak ada sinyalnya. Nah itu peserta dikumpulkan pada daerah yang kota, karena SD itu kan biasanya di pelosok-pelosok. Kami mendampingi, harus dikumpulkan di satu tempat yang sinyalnya ada. Nah, disitulah kami tatap muka. Terpaksa tatap muka. Tapi ini program kita, insya Allah kalau untuk nganjuk itu kita lebih banyak virtual. Oke. Kemudian struktur programnya, Bapak Ibu nanti di sini, di program OJT itu nanti adalah Ibu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Diidentifikasi, Ibu nanti datang bersama-sama, ini warga sekolah ya, melibatkan warga sekolah. Kemudian Ibu komunikasi dengan peserta dan pengajar diklat selama observer ini strategi pembelajarannya adalah Ibu nanti berembuk dengan teman-teman guru di lembaga Ibu masing-masing, kira-kira dari 3 kompetensi tadi mana yang masih kurang. Ini kita berembuk dengan apakah di manajerialnya, apakah di kewirausahaannya, kemudian apakah di supervisi pembelajaran. Itu ini identifikasi. Jadi Ibu nanti belajarnya di observer. Itu Ibu belajar mandiri lewat LMS, kemudian observasi terhadap situasi dengan melibatkan warga sekolah, dengan teman-temanku. Kemudian dalam observer itu selama identifikasi masalah ini, Ibu nanti tetap ada interaksi, komunikasi dengan sesama peserta dan juga saya nanti pengajar diklat ya. Ada waktu-waktu tertentu kita virtual, tatap muka virtual, Virkom. Kemudian praktek baik implementasi manajerial. Di antara 3 ini, mana Ibu yang memiliki good practice, pengalaman yang bagus. Itu nanti Ibu juga bisa disiapkan tulisan atau satu paparan yang berkenaan dengan keberhasilan Ibu mengelola sekolah itu. Apakah berhasil di manajerialnya, Ibu merencanakan, melaksanakan sampai evaluasi ada hasilnya itu sesuai dengan perencanaan, berarti Ibu dalam perencanaannya sudah bagus. Manajerialnya, secara manajerial, secara manajemennya, pengelolaannya sudah bagus. Kemudian kalau Ibu memiliki pengalaman di supervisi, bagaimana pada pandemik COVID-19 itu ada pengalaman-pengalaman yang mana lembaganya Ibu itu lebih bagus hasilnya, muridnya senang kok dengan belajar di rumah itu Ibu punya pengalaman yang bagus. Kepala sekolah melaksanakan supervisi itu ternyata sekolah saya itu bagus daripada sekolah saya. Ini termasuk pengalaman yang bagus, praktek bagus atau good practice. Nanti Ibu siapkan ya. Kemudian kewirausahaan, kemampuan Ibu kewirausahaan bukan jualan ya, tapi kemampuan untuk menjual sekolah itu. Kemampuan Ibu bisa ulet, cara Ibu untuk bisa sekolah itu bisa dilirik oleh masyarakat. Sehingga animo masyarakat terhadap hadirnya sekolahnya Ibu, TK-nya Ibu betul-betul luar biasa. Nanti bisa suatu saat sharing setelah pelatihan, sharing dengan saya, karena saya mendampingi istri saya itu dulu dari diserahkan waktu kepala sekolah itu 18 orang. Sekarang kok bisa menolak? Nah ini kan kemampuan kewirausahaan, kemampuan menjual sekolah itu seperti dengan
hanya kompetensi-kompetensi dibaca di Permen nomor 13 tentang kompetensi kepala sekolah. Apa saja yang harus dimiliki kepala sekolah dalam kompetensi kewirausahaan, kemampuan untuk ulet, untuk mampu untuk percaya diri, bekerja keras sehingga mampu menghadirkan sekolah itu menjadi sekolah yang makin lama makin diminati oleh masyarakat. Ini apakah dari 3 itu mana yang disiapkan? Kemudian Ibu ada bahan bacaan itu Ibu nanti ya semua di-download saja. Bahan bacaan di tampilan dashboard itu kan ada hari pertama, hari kedua, OJT, pendahuluan, kemudian OJT 1, ada IST, ada satu tempat di situ adalah bahan bacaan. Bahan bacaan itu silahkan Ibu download, kemudian Ibu pendalaman materi dengan membaca-baca, mendiskusikan dengan teman-teman, lewat WA, lewat apa saja. Jadi yang jelas itu pendalaman. Kemudian ini adalah polanya, strateginya adalah OR. Jadi observe ya. Jadi kita turun, kemudian di lapangan, langsung di sekolahnya masing-masing. Kemudian dari situ kita merefleksi. Refleksi dari hasil observasi untuk sebagai masalah pembelajaran itu apa. Kemudian nanti diharapkan Ibu bisa menggerakkan warga sekolah untuk melakukan apa yang bagus yang dilakukan untuk peningkatan pembelajaran itu. Kemudian Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan itu. Kemudian menyiapkan bahan sharing praktek bagus dilakukan untuk menyelesaikan itu. Kemudian ada interaksi, komunikasi secara kan dengan peserta yang lain, Ibu. Jadi Ibu tidak sendirian ya. Jadi saya sebagai fasilitator mengharapkan Ibu tidak bekerja sendiri. Tapi Ibu nanti bisa ya kalau nanti ada hal yang sulit bisa kami berikan hanya bantuan, kemudian untuk memecahkan masalah. Kemudian Ibu bisa juga secara diskusi dengan kelompok yang sama, permasalahan yang akan diangkat, itu bisa Ibu diskusi. Kemudian kalau secara teknis kesulitan di dalam IT, dalam penggunaan laptop, Ibu bisa didampingi oleh guru-guru yang masih muda, yang masih imut-imut tuh biasanya dia lincah sekali dia untuk menyelesaikan penggunaan IT. Kemudian Bapak Ibu, ini alurnya kan sudah ini. Kita sudah praktek dan sudah mulai masuk di LMS Tendik ini sudah dilalui. Kemarin sudah diberikan penjelasan sama Pak Luki dan alhamdulillah ini sudah masuk. Cuma saya belum bisa melihat ini berapa persen yang sudah masuk. Nanti yang belum bisa masuk, tolong oleh ketua kelas disampaikan baca panduannya. Baca panduan yang sudah disiapkan di bahan bacaan itu, panduan diklat penguatan kepala sekolah. Baca saja apa yang ada di situ. Kemudian bahan bacaan yang sudah disiapkan, baca, diskusikan. Ya. Kalau tadi ada Ibu siapa tadi, merangkum, ya boleh merangkum. Tapi tugas merangkum itu sebagai bagian dari Ibu untuk menguatkan pemahaman Ibu terhadap pendalaman materi. Tidak dikumpulkan, tapi yang dikumpulkan adalah tugas-tugas yang memang sudah kami siapkan melalui media ini. Jadi Ibu tadi sudah disampaikan melihat video tentang pendahuluan, ini sudah Ibu lakukan semua. Ibu sudah pengantar dari Ibu kepala dari Jakarta kan sudah video kan sudah itu. Kemudian setelah itu Ibu nanti mencoba di dalam OJT 1 itu mengidentifikasi masalah. Jadi setelah tadi memperhatikan 3 target kompetensi sudah disampaikan oleh dalam video itu, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Salah satunya adalah Ibu secara senang, secara merasa nyaman untuk bisa mengikuti diklat ini ya. Jadi student well-being, jadi Ibu sebagai peserta merasa enak bahwa kita belajar bersama, memecahkan permasalahan bersama, dibantu oleh
kami fasilitator dan juga nanti Pak Luki kalau ada kesulitan Ibu tanya langsung tanya kepada Pak Luki kalau kesulitan teknis. Nanti Ibu juga bisa secara teknis kalau di rumah atau di sekolah secara teknis kurang dalam laptop ya Ibu bisa dibantu di sana. Ya, kemudian setelah Ibu siap untuk mengikuti yang sudah dicek aja di LMS itu kalau sudah warna hijau, nah Ibu bisa menyiapkan untuk mengikuti langkah pembelajaran OJT 1. Yaitu kegiatannya adalah Ibu nanti setelah tatap muka ini selesai, silahkan nanti Ibu mengidentifikasi masalah. Jadi selama beberapa hari nanti Ibu berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Mengidentifikasi masalah. Kemudian Ibu menyusun praktek baik, good practice. Pengalaman bagus yang pernah Ibu lakukan dari kompetensi yang ada itu, baik itu supervisi, manajerial, pilih salah satu aja. Supervisi, pembelajaran, manajerial, atau kewirausahaan dari praktek baik Ibu. Itu ditulis, disiapkan. Kemudian Ibu mendownload semua materi di bahan bacaan yang sudah disiapkan, itu Ibu melakukan pendalaman materi dengan membaca secara mandiri dan bisa didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu itu melakukan ini kegiatan ini. Dari situ nanti ya. Jadi Ibu yang perlu diperhatikan adalah kumpulan format tugas. Yaitu adalah ada nanti dibuka di tugas itu ada instrumen identifikasi masalah. Ibu mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Kemudian Ibu perlu memperhatikan rambu-rambu penyusunan laporan praktek baik. Jadi bagaimana menyusun, nanti ada contohnya di dalam bacaan itu, menyusun apa yang sudah bagus dari yang kita lakukan, yang Ibu lakukan. Tadi pilihannya satu saja dari praktek bagus. Apakah di kewirausahaannya yang sudah menonjol kompetensi itu, apakah di supervisi pembelajaran, ataukah di manajerial. Kemudian instrumen refleksi materi. Kemudian dari materi-materi itu ada instrumen untuk refleksi, itu bisa dikerjakan. Kemudian setelah itu adalah Ibu mengisi instrumen analisis kebutuhan peningkatan kompetensi AKPK. Dari sekian-sekian itu mesti nanti Ibu secara jujur mengisi apa sih dari kompetensi yang 5 itu yang masih kurang-kurang. Itu nanti tidak sama, masing-masing orang tidak sama. Karena itu diharapkan pada nanti kan kami sudah menyiapkan ya, kementerian sudah menyiapkan AKPK, nanti Ibu buka saja AKPK pada saatnya nanti. Ibu membuka AKPK dan itu tolong diklik betul-betul jujur, tidak gengsi-gengsian. Tapi betul-betul Ibu menanya sendiri, wah saya itu posisi saya untuk ini di skor yang sangat baik, atau baik, cukup, atau itu ada pilihan itu, atau masih kurang, atau masih sangat kurang. Gitu. Itu Ibu bertanya pada diri sendiri. Kalau Ibu sudah nyaman dengan kekurangannya, nanti kita akan sadar bahwa manusia itu harus kalau bisa lebih baik. Lebih baik. Dan ini lebih baik, nah ini AKPK nanti Ibu ngerjakan sendiri-sendiri akan muncul, itulah yang dibutuhkan pada saat Ibu nanti melakukan IST kan gitu. Kemudian yang berikutnya pengumpulan tugas dan penilaian. Ibu nanti baca petunjuk pengumpulan tugas bagi peserta, bagaimana petunjuknya. Kan kemarin Pak Luki sudah sampai bagaimana mengirim tugasnya itu sudah di video-video itu, tolong nanti dibuka. Itu hanya sekali aja kita sulit, habis itu insya Allah begitu bisa ngirim satu, itu yang lainnya. All beginning is difficult. Jadi sesuatu yang pertama itu mesti sulit, tapi yang kedua, ketiga mesti mudah. Kemudian ruang menggugah tugas, ini ada videonya. Kemarin Pak Luki sudah
menyiapkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Luki. Jika teman-teman sudah dibantu dengan video tutorial ya, bagaimana ruang menggugah tugasnya di mana, kemudian petunjuk nilai tugas bagi pengajar itu sudah disiapkan semua. Setelah itu di forum diskusi ada agenda diskusi, ada ruang diskusi. Tolong nanti yang tidak bersuara atau menuliskan di forum itu tulisannya, pendapatnya atau mengomentari akan saya apa ya, jawil. Tak jawil, Bu, silahkan nggak mau nanggapi. Jadi nanti ada satu masalah dalam agenda diskusi itu dilontarkan apa yang menjadi topiknya. Kemudian diharapkan dari peserta itu ada yang nanggapi. Nanti akan ketahuan di program LMS itu ada ketahuan orang-orang yang tidak menanggapi. Nah, itu ada nilainya, Bu. Nilainya namanya diskusi. Kalau diskusi langsung bisa kita lihat siapa yang aktif, tapi karena ini kita mengamati LMS itu diskusinya lewat tulisan-tulisan itu siapa yang aktif, tentu saja yang aktif dengan yang diam saja kan nilainya beda. Kalau sama dong saya salah memberikan penilaian, kok nilainya sama saja ini. Mesti beda. Insya Allah saya bisa menilai yang aktif itu nilainya yang tinggi, yang kurang ya kurang, yang sama sekali nanti tak jawil supaya ya harus berkontribusi untuk diskusi itu. Nanti ada ruang diskusi. Kemudian penutup, persiapan setelah ini Ibu selesaikan untuk OJT itu dari pengantar, kemudian dari Ibu nyiapkan yang berikutnya ini sampai dengan Ibu pada penutupan di OJT 1 ini, yaitu informasi persiapan mengikuti IST. Nanti akan disampaikan oleh Pak Luki kapan kita waktunya untuk persiapan IST. Walaupun mungkin di aplikasi LSM itu ada, tapi ya namanya kita sepuh ya. Sama-sama saya kakek dengan 4 cucu, mau 5. Ini dengan pesertanya Eyang Ti. Cucunya ya sudah ini suara kemarin tuh ribut suara cucunya ya nggak apa-apa ya, namanya kita hidup bersama cucu, hiburan kita kan gitu ya. Jadi nanti tetap saya berharap Pak Luki nanti tetap memberikan informasi kapan kita persiapan IST, kapan waktunya. Kemudian mengisi instrumen umpan balik. Jadi nanti selama pelaksanaan itu Ibu memberikan umpan balik. Nanti sudah disebutkan. Kemudian instrumen pelaksanaan OJT 1. Ini sudah ditutup lah itu. Jadi hari pertama Vicon hari ini, kemudian kedua, ketiga, ini besok itu kita hanya chatting-chatting aja, Bu. Lewat tulisan-tulisan tadi. Kita di sini aja, posisi kita di forum diskusi ini apa-apa, nanti kita hanya di sini aja. Selama hari kedua, ketiga, keempat. Kemudian di hari terakhir nanti kita masuk lagi seperti ini ya, berapa jam tergantung dari jadwalnya. Barulah nanti kita persiapkan apabila OJT ini sudah dirasa cukup sampai dengan Ibu jelas, maka Ibu nanti siap-siap untuk menyusun masuk ke IST, yaitu apa rencana Ibu yang akan dibawa ke IST. Yang dibawa adalah rencana pengembangan dari Ibu nanti apa yang masih kurang berdasarkan pengisian AKPK, apa yang Ibu rasakan kurang di AKPK itu, instrumen analisis kebutuhan peningkatan kompetensi apa yang Ibu kurang, apakah di manajerialnya, apakah di supervisi pembelajaran, dan apakah di kewirausahaan. Itu nanti akan kita bawa siap-siap di RPF rencana pengembangan. Dan setelah itu maka Ibu masuklah ke in-service training. Jadi kita deklat, betul-betul deklat, tapi tidak langsung tatap melalui Vicon. Ya. Ya. Nah ini kok balik lagi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti sudah ya tatap muka langsung. Tatap muka langsung itu di situ disiapkan oleh kementerian itu 10 jam pelajaran per hari.
setara. Ini untuk tatap muka langsungnya. Setara dengan 5 hari. Ini khusus untuk OJT 1 yang hari ini. Kemudian peserta berada di kelas. Waktu yang sudah ditentukan. Nanti komunikasinya dengan Pak Luki. Nanti ini. Kalau ada kesulitan langsung komunikasi. Ini jumlah peserta. Jadi satu ini adalah saya sebagai fasilitator atau untuk pendidikan untuk itu memfasilitasi 20 orang. Coba dicek sudah belum 20 orang ini? Pak Luki sudah 20 orang? Mudah-mudahan sudah ya. Kemudian tatap muka virtualnya itu diprogramkan tatap muka virtual nanti pada saat IST ini ya. Itu 5 jam pelajaran per hari selama 8 hari. Jadi 40 ini. Nanti IST-nya ini, Bu. IST-nya. Ini OJT-nya. Ini IST-nya. Jadi Ibu nanti betul-betul seperti Ibu mau diklat di hotel. Jadi pakai pakaiannya yang bagus, pakai kerudung yang bagus, tidak ya betul-betul duduk yang bagus ya gitu. Nanti terus ya aktif ya. Ini selama 8 hari virtual. Kemudian waktunya sudah ditentukan, nanti selalu komunikasi difasilitasi ke Pak Luki, dan Pak Luki juga perlu mengingatkan saya, Pak Edi ini, karena saya mulai pelupa, Bu. Jadi sudah mulai PDI, penurunan daya ingat. Nah, itu. Ya, jadi nanti tolong saya diingatkan. Karena apa? Karena saya 4 bulan lagi pensiun dan mulai menyiapkan kegiatan di masyarakat sebagai takmir masjid. Mungkin di Perserikatan Muhammadiyah itu kami yayasan memiliki sekolah Muhammadiyah, dan di situ mungkin kegiatan kami terbagi, sudah mulai lebih berat di masyarakat karena kami persiapan pensiun supaya tetap di apa ya otak kita ada potensi kita yang masih tersisa itu bisa dimanfaatkan. Jadi Pak Luki nanti selain saya harus melihat program yang ada di LMS, tolong nanti diingatkan ya. Karena ada kegiatan lain. Jadi kami juga ini memfasilitasi 20 orang peserta. Alhamdulillah nih Nganjuk ini 20 orang. Kemudian pembelajaran, pengumpulan tugas, dan penilaian di LMS. Ini langsung Ibu bisa melihat nilai-nilainya. Yang jelas saya berusaha untuk menilai yang sesuai dengan ketentuan itu. Iya. Kemudian struktur programnya yang 71 jam itu nanti di IST, nanti tes awal atau pretest. Pretest, Ibu ingat-ingat nanti. Tapi ini adalah tes awal. Nanti post testnya yang menentukan nilai pengetahuan Ibu itu di tes akhir. Jadi nanti ada di IST, nanti ada IST tes awal. Kemudian kebijakan Kemendikbud ada 2 jam. Seperti apa yang sudah saya ungkap tentang perubahan pola pelatihan itu adalah salah satu kebijakan Kemendikbud, yaitu dari pertemuan langsung di hotel di mana, kemudian sekarang secara virtual. Ini salah satu. Kemudian orientasi program, ini salah satu hari ini adalah orientasi program. Ini 1 jam. Ini dengan nanti. Kemudian pemecahan masalah pembelajaran itu 11 jam. Pembagian praktek baik implementasi manajerial, ini diantaranya dipilih salah satu nanti. Jangan tiga-tiganya, tapi Ibu menyampaikan praktek baik itu persiapan untuk apakah salah satu pilih manajerial, supervisi atau kewirausahaan. Itu nanti diberikan waktu 12 jam. Kemudian di IST nanti Ibu menyusun rencana pengembangan sekolah. Dari kekurangan itu menyusun. Dan yang terakhir adalah kita tes akhir sebagai nilai dari pengetahuan. Nah ini itu sampailah kita pada yang namanya IST masuk ke OJT 2. Jadi ini sudah tatap muka langsung itu, ini sudah kan dari LPD, kemudian dari dinas sudah memberitahu pada Ibu, kemudian mengikuti IST.
Nanti akan ada surat penugasan Ibu mengikuti IST dari dinas. Dinas akan komunikasi dengan P4TK PKN IPS. Nanti mesti Ibu akan dihubungi. Kemudian seperti biasa, ini adalah pada saat ini kita IST ya ini. Login Diklat Tendik, kemudian tes awal, masuk kelas, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal melalui Vicon dan aktivitas di LMS. Ini kegiatan IST. Setelah ini selesai, Ibu masuklah pada OJT 2 ini. Jadi apa-apa yang Ibu dapatkan di kegiatan IST, itu nanti Ibu praktekkan di OJT 2. Itu adalah ada Ibu menyusun RPS, rencana pengembangan sekolah itu. Dari apa yang dirasakan kekurangan itu. Di OJT 2 itu ada pengantar, nanti kami yang akan mengantarkan. Kemudian target kompetensi. Kemudian ini sudah kami disampaikan di OST ya nanti ya. Nanti kita ketemu di IST ya. Kemudian yang berikutnya kumpulan format tugas itu instrumen pemecahan masalah pembelajaran, nanti Ibu laksanakan penugasan, mengerjakan tagihan ini. Kemudian instrumen refleksi hasil praktek baik, ini juga nanti dikumpulkan. Kemudian metrik rencana pengembangan sekolah. Ini pada saat IST, Ibu ada metriknya, kemudian Ibu isi. Kemudian instrumen monitoring, jika selama nanti Ibu akan di OJT 2 kan Ibu menyiapkan instrumen monitoring pelaksanaan RPS. Kemudian nanti ada contoh-contoh yang ada di LMS sudah disiapkan. Kemudian instrumen peningkatan kompetensi berdasarkan hasil AKPK. Jadi AKPK-nya apa yang kurang, nanti ada instrumen untuk meningkatkan di kompetensi mana yang masih kurang. Ada instrumen peningkatannya. Kemudian instrumen evaluasi hasil kegiatan. Jadi setiap hasil kegiatan itu ada evaluasinya. Kemudian seperti biasa Ibu melaksanakan jadwal rencana tindak lanjut. Setelah dari pelaksanaan itu ada yang kurang, nanti apa temuannya, kita laksanakan program tindak lanjut. Kemudian pengumpulan tugas dan penilaian. Ibu nanti baca petunjuk pengumpulkan tugas bagi peserta. Sudah disiapkan di bahan bacaan itu ada. Kemudian ruang mengunggah tugas. Kemarin sudah Pak Luki siapkan. Ibu membuka untuk mengirimkan tugas. Kemudian petunjuk penilai tugas bagi pengajar diklat. Kami juga mendapatkan petunjuk menilai bagi. Ini sudah disiapkan. Dari situ di dalam pelaksanaan itu ada petugas supervisi. Petugas supervisi kita ada yang Pak Profesor siapa, nanti yang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada yang dari mana kita nanti lupa saya Mas. Supervisornya dalam pelaksanaan ini sudah ada yang petugasnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya struktur programnya untuk ini adalah untuk masuk ke OJT 2 nanti. Jadi Ibu melaksanakan rencana pengembangan sekolah yang disusun pada saat IST. Itu waktunya adalah 12 jam pelajaran. Kemudian refleksi pengembangan sekolah, ada forum refleksinya, Ibu kumpul-kumpul dengan teman-teman di sekolah. Kemudian ada evaluasinya. Itu disebut dengan air. Jadi di dalam pelaksanaan OJT 2 itu ada aktifnya itu artinya melakukan. Jadi nanti di OJT 2 itu bersama stakeholder dan warga sekolah, Ibu melaksanakan rencana pengembangan sekolah RPS yang disusun pada saat IST. Ini. Kemudian Ibu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS. Ini Ibu susun kan sudah instrumen monepnya sudah disusun. Kemudian Ibu membuat video
unjuk kerja, ada panduan untuk membuat unjuk kerja. Pada saat OJT 2 ini Ibu harus membuat video unjuk kerja. Itu tolong nanti dibantu oleh yang muda-muda untuk membuat video itu, karena nanti tidak langsung dikirim, tapi harus dikirim melalui YouTube. Jadi kami melihatnya di YouTube. Karena program LMS itu untuk berapa giga ya, untuk ini kapasitasnya video tidak mampu, karena nanti ada petunjuknya dikirim lewat YouTube. Nanti minta bantuan tenaga di sekolah yang muda, bagaimana memasukkan video itu dalam YouTube. Nanti saya berikan contoh video saya nanti pada saat kita di akhir IST, nanti pada saat memasuki OJT 2 itu nanti contoh saya membuat video diri saya ya, dibantu oleh yang muda-muda. Begini loh video yang dimaksudkan adalah apa yang sudah dilakukan di dalam rencana pengembangan sekolah itu secara garis besarnya. Ya, foto-foto ada sedikit. Dan syukur ada testimoni dari guru, dari ketua komite, testimoni apa yang sudah dilakukan Ibu di dalam pengembangan sekolah. Waktunya ya, berapa ditentukan. Kemudian ada evaluasi. Huruf E yang kedua adalah evaluasi. Dalam pelaksanaan OJT itu ada evaluasinya. Ibu nanti melaporkan hasil evaluasi dari pelaksanaan RPS itu. Kemudian Ibu menyusun laporan RPS dan video unjuk kerjanya. Kemudian menyusun laporannya. Kemudian yang terakhir adalah refleks. Jadi selama kegiatan OJT 2 itu ada kegiatan namanya AIR. Yaitu act itu adalah berbuat, melakukan, melaksanakan. Kemudian dalam pelaksanaan itu dievaluasi, dan R-nya refleks, kita selalu merefleksi diri. Selama kita melakukan refleksi diri bisa melibatkan orang lain bahwa apakah kita sudah sampai keberhasilan atau belum. Kemudian kita menyampaikan keberhasilannya. Saya yakin karena ini adalah kebutuhan Ibu bersama stakeholder, otomatis nanti teman-teman guru dan operator di sekolah itu juga membantu Ibu, sehingga kalau itu satu kegiatan yang bisa kita bersama-sama kita lakukan, insya Allah hasilnya. Kemudian Ibu menyampaikan keberhasilan dalam melaksanakan OJT 2. Itu. Kemudian ini masih satu lagi ini ya. Satu lagi bahwa nanti di alur kegiatan setelah seperti biasa di awal-awal kita susah masuk, tapi nanti kita sudah langsung masuk. Kegiatannya seperti itu. Di OJT 2 yaitu pengantar biasa nanti diantar. Kami antar tentang pelaksanaan OJT 2. Kemudian target kompetensi, salah satunya Ibu mampu melaksanakan rencana pengembangan sekolah itu. Kompetensi yang akan diangkat itu adalah Ibu mampu bisa melaksanakan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nanti kami sebutkan di dalam OJT 2. Kemudian langkah-langkah pembelajaran OJT 2. Kemudian kegiatan di OJT 2 itu adalah melaksanakan RPS. RPS yang sudah disusun pada saat kita IST. Kemudian merefleksi pelaksanaan RPS. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kumpulan tugas itu mulai Ibu menyiapkan jurnal harian. Untuk OJT 2 itu ada nilainya. OJT 2 itu adalah ada jurnal harian. Hari ini apa yang Ibu kerjakan, berapa, dilaporkan apa yang sudah dilakukan. Jangan lupa ya, jurnal kegiatan. Syukur ada foto kegiatan. Pas ngapa tuh minta tolong stafnya, tolong difoto. Saya baru ngapa. Saya baru kumpul-kumpul dengan warga sekolah. Saya baru berembuk apa yang akan kita lakukan. Ibu baru mengevaluasi, merefleksi bersama teman-teman. Itu difoto ya. Selain itu juga ditulis dalam jurnal harian selama pelaksanaan OJT 2. Kemudian analisis hasil monep. Monepnya, instrumennya Ibu sebarkan atau Ibu tulis. Monepnya kan sudah disusun pada saat IST. Nanti diisi. Kemudian rambu-rambu pembuatan video untuk kerja pelaksanaan RPS. Itu
sudah dibaca. Kemudian instrumen penilaian laporan dan video unjuk kerja. Nanti ini akan kami sampaikan pada saat sebelum OJT 2. Kemudian pengumpulan tugas dan penilaian. Nanti Ibu pahami tentang petunjuk mengumpulkan tugas, ruang menggugah tugas. Ini nanti sudah dibantu oleh Pak Luki. Nanti bagaimana Ibu memperhatikan apa yang sudah dikirim Pak Luki melalui video tutorial menyusun, menggugah tugas. Kemudian ada forum diskusi. Di hari 1 sampai 11 itu ada forum diskusi. Itu kami dari narasumber berharap semuanya peserta itu aktif. Ada masalah yang dilontarkan oleh peserta yang lain untuk menanggapi, itu aktif. Dan maaf nanti yang tidak aktif akan kelihatan dan akan saya jawab. Bu, aktif dong. Nanti, Bu, aktif dong, itu ada masalah yang dilontarkan oleh Ibu siapa gitu. Nanti tolong di kalau ada yang tidak aktif, pokoknya semuanya kelihatan aktif gitu. Kemudian penutup, nanti di penutup ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu ya kedisiplinan. Ini yang membantu Ibu ya. Terus terang nanti kalau Ibu bisa melihat pretesnya nanti, karena memang kita sudah melakukan ya, tapi karena kita itu jarang membaca, kemudian tidak sempat ya membaca, tapi membaca WA ya, membaca panduan-panduan yang baru, kebijakan kementerian yang baru itu kadang kita tidak sempat membaca. Nah nanti dengan model-model pembelajaran yang baru itu kadang kita lupa, karena nggak baca kan. Nah itu nanti nilainya mesti ya berdasarkan pengalaman tuh untuk bisa mencapai nilai 60 itu tidak mudah. Nilainya kan dari 0 sampai 100. Jadi berdasarkan pengalaman, kami kemarin itu, kami ya, yang tim pengajar itu, waktu saat pretest itu rata-rata itu nilainya 23. 23 itu kan di bawah KKM. Kalau kita kata itu saking pinternya tim ini, tim dari LP2KS membuat soal sehingga pengecohnya, istilahnya betul-betul mengecoh gitu ya. Sehingga kita kalau kurang teliti, walaupun kita sudah berbuat di TK kita, tapi karena kita kurang teliti, pengecohnya pilihan kan nanti pilihan ganda kan, pengecohnya betul-betul berfungsi. Sehingga maaf ya, di kelas kami kemarin itu rata-rata adalah 23 rata-rata kelas. Kemudian yang dinilai memang di post-testnya ada peningkatan. Alhamdulillah kami nanti juga pengen melihat hasilnya Ibu di pretest supaya kami nanti bagaimana usaha kami supaya Ibu meningkat itu. Sehingga 20 orang itu berhasil. Nanti kami harus tahu pretestnya supaya apa jurus apa yang akan saya lakukan untuk nenek-nenek ini supaya nenek-nenek ini lulus kan gitu. Ini yang memberi juga kakek-kakek ini pelan-pelan. Nanti insya Allah ya, nanti dengan begitu nanti saya juga berharap saya akan bahagia seandainya 20 ini bisa sehat, bisa semangat mengikuti program ini sehingga 20 ini adalah lulus semua. Ini kami berharap Bu ya. Jadi jangan malu bertanya ya. Jadi nilai sikap itu betul-betul membantu Bu. Nilainya 100. Nanti terlambat sekali tak kurangi 1 jadi 99. Kemudian sering meninggalkan tak kurangi 1 jadi 98. Nanti berkurang. Nanti nilai maksimalnya tak berikan. Masing-masing itu 100. Ini saya buka rahasia. Nanti di kekurangannya ya dikurangi dia. Wah ini sering ke belakang, kurangi 1. Pada jam 9, jam 8 harus dibuka. Tak buka siapa yang datang pertama, itu enggak tak kurangi. Nanti yang kurang itu yang datanya telat. Kurangi 1, kurangi 1. Nah kalau tatap mukanya nanti 8 hari, Ibu telat terus kan kurang 8. Dari 100 menjadi 92 nilainya. Itu baru pada saat IST, lah, belum yang lain-lain. Jadi yang paling Pak, pertama, saya ya protes toh Pak.
Lah saya masuknya memang sulit ya Pak. Lah Nggak apa-apa, Bu. enek terus bendino. Ini guyon. Lah terus ya tiba-tiba keluar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa, Lah Bu. iki mangku lek berusaha masuk ya tenan anu Pak. Iya, Mas. Jadi nanti kan ada anu ya, ada chatting ya. Tolong Ibu secara terbuka, saya ada masalah ungkapkan, ditujukan pada Pak Edi Ya di Susilo. grup Pak, di grup. Ya ya kan ada kan chatting kan, format itu. Tolong Pak, saya nggak bisa Ya. masuk. Ini nggak tahu kuncinya yang bawah siapa, ini nggak bisa masuk. Kan gitu nanti. Jadi nanti ya tetap ada komunikasi. Yang penting dikomunikasikan. Jangan tiba-tiba diem, tiba-tiba nggak tahu. Tapi kita ada komunikasi lewat WA, lewat Pak Luki. Maaf Bapak, tadi sini padam listrik, jadi terlambat. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Dan itu kan tidak akan saya kurangi. Ya, itu salah satu Dikomunikasikan, protes. padam listrik. Yang penting komunikasi Bu ya. Iya. Mosok Pak Edi tegone wis mati listrik sinyal mati. Kok dikurangi? Iya. Enggak, Bu. Katanya kan untuk nenek-nenek toh Pak kan. Jadi nanti dikomunikasikan ya Bu ya. Nggih Bu nggih. Dikomunikasikan. Kalau ada kesulitan dikomunikasikan, ada kesulitan minta tolong Pak Luki, minta tolong kami akan memfasilitasi. Iya, iya Pak. 20 orang itu betul-betul fresh ikut semua gitu. Jadi nanti di sini Bu, nilai sikap itu memang Yang penting sabar menuntun ya Pak. ya ini sabar Bu. Karena saya juga kakek-kakek ya harus sabar Ibu. Bagaimana nanti nggak fokus kadang gitu. Kemudian yang sudah saya sebutkan tadi, nilai sikap, kemudian nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan adalah yang dinilai adalah post-testnya. Makanya nanti saya minta pada Pak Luki nanti hasil pretesnya itu berapa itu tolong ya tega-tegaan harus disampaikan supaya kalau enggak ya paling enggak saya disampaikan oleh Pak Luki hasil pretesnya itu berapa supaya saya nanti bisa mengangkat guru-guru yang masih Ibu kepala sekolah yang TK ini yang mana yang harus saya angkat supaya nanti bagus hasil tugasnya kan ini ada keterampilan itu tugasnya supaya bisa diangkat di tugasnya itu apa. Nanti saya koreksi. Saya yang perlu diangkat. Nanti tolong nanti kalau misalnya nyatakan Bu tolong diperbaiki Bu ya. Diperbaiki kayak gitu. Ya. Nilainya ini 3 ini nih. Ini seperti K13 ini. Sikap, kedisiplinan, kejujuran, berpakaian pakaian. Siapa yang pakaiannya nggak sopan, masih pakai daster, tiba-tiba nongol di laptop ini, wah ini nggak seperti yang diharapkan ini. Insya Allah, Ibu sudah cakep-cakep semua, sudah memahami semua. Ya. Kemudian setelah ini diolah, sistem akan mengolah, saya yang memasukkan nilai sikap Ibu, nilai praktek itu hasil dari tagihan-tagihan ini pengetahuan, P itu pengetahuan, jadi ada post-test, kemudian keterampilan itu hasil dari tagihan-tagihan yang harus saya nilai itu nanti. Nah. Kemudian apabila itu nanti memenuhi syarat kelulusan, maka Ibu mendapatkan surat tanda tamat untuk ikuti. Ibu selesai itu. Yang belum, yang tidak, itu nanti diberikan kesempatan 2 kali lagi, kalau nggak salah ya. Kalau nanti programnya jalan. Insya Allah, pengalaman kami menemani di 3 angkatan tahun 2019 itu dengan berbagai upaya, siang malam kami memikirkan bagaimana teman-teman itu bisa mengumpulkan, bisa aktif, itu ya Alhamdulillah, 3 angkatan itu bisa 100%. Nah ini mudah-mudahan di angkatan yang virtual ini, ibu-ibu dari Nganjuk itu insya Allah lah, ini kelihatannya cerah-cerah, semangat-semangat ya. Bu Wiji kemarin semangat gitu, insya Allah lah. Dengan semangat itu semuanya akan tuntas. Jadi yang tidak, ya tidak saya harapkan ini. Saya ulangan ini tidak, yang tidak itu tidak diharapkan. Tapi apa boleh buat kalau tiba-tiba sakit kan harus diikuti semua.
Tapi kemarin pengalaman Bu, pengalaman kami ya karena kita sudah sepuh-sepuh ya karena ada yang sakit. Tetap sakit itu ya kita chatting yang beritahu sakit sambil tidur-tiduran, tapi tugas-tugas itu bisa diselesaikan sehingga semua bisa diikuti. Kan gitu ya. Yang penting komunikasi dengan kami Bu ya. Komunikasi. Jadi kami yang angka tidak ini betul-betul tidak diharapkan oleh baik apalagi Ibu, saya saja sebagai fasilitator itu juga jangan sampai yang 20 itu ada kata-kata tidak memenuhi. Ya, semua itu. Kemudian supervisi ini dilakukan oleh lembaga yang sudah ditunjuk dari universitas, dari LPMP, dari LPD secara silang. Ini sudah petugas supervisinya. Nanti juga memantau di pelaksanaan ini sudah mulai disupervisi juga Bu. Pelaksanaan daripada OJT 1 ini seperti ini disupervisi, tapi melalui virtual, melalui LMS mereka program disupervisi. Dilakukan secara silang antara LPD, satu petugas supervisor itu mensupervisi maksimal 5 kelas. Jadi kan kemarin sudah disebutkan oleh Pak Tony ya, Profesor dari Universitas Surakarta ini berapa. Kemudian dari LPMP mana NTB mensupervisi berapa 5 kelas. Jadi 5 kali 20 ya 100 orang. Tapi yang dilihat adalah pelaksanaan prosesnya. Petugas supervisi. Kemudian supervisi jika IST dilaksanakan dengan tatap muka langsung, itu bisa nanti ada tatap muka langsung, nanti petugas supervisi berasal dari tempat terdekat. Misalkan supervisornya dari NTB, ya bisa saja. Kalau dia LPD, misalkan Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai LPD, untuk kelas yang berikutnya nanti kebetulan dilaksanakan, ya supervisornya dari LPD-nya dari Muhammadiyah, ya mungkin bisa langsung tatap muka. Itu apabila berasal dari tempat yang terdekat dengan lokasi. Itu dilakukan secara langsung dari petugas saat IST, pada saat pelatihan berlangsung. Kemudian seperti biasa, petugas supervisi datang dan mengamati pembelajaran dari hari pertama sampai hari kelima. Pada setiap akhir sesi pembelajaran, petugas supervisi melakukan refleksi. Refleksi dengan pengajar diklat. Jadi kami nanti akan bersama-sama dengan supervisornya di pelaksanaan ini untuk apa ya yang sudah kita lakukan, kekurangan apa yang sudah kita lakukan. Ini adalah tugas-tugas supervisi. Ini tugas supervisi adalah dilaksanakan dengan kata-kata virtual. Ini yang insya Allah ini kebanyakan nanti supervisornya melakukan secara virtual karena supervisor kita kan jauh tempatnya. Saya ada di Mataram, supervisornya dari Jawa, kemudian pelaksanaannya di Nganjuk. Ini mungkin saja lebih banyak ke virtual. Dilakukan 1 kali untuk uji 1, direfleksi 2 mata diklat. Kemudian di EST dilakukan 3 kali, kemudian di OJT 2 dilakukan 2 kali. Ini. Demikian Ibu Bapak yang bisa Tiang sampaikan. Saya sampaikan selama kita mengikuti program diklat penguatan kepala sekolah pada tahun 2020. Intinya Bapak Ibu di OJT 1 setelah ini ya Ibu nanti bisa kembali ke sekolah selama 3 hari untuk tugas-tugasnya. Yang pertama membicarakan dengan teman-teman di sekolah, dengan komite, dengan stakeholder yang ada di sekolah, apa permasalahan yang akan kita angkat dari 3 permasalahan, yaitu pertama masalah supervisi, yang kedua masalah manajerial, atau yang ketiga pilihannya adalah masalah pada kewirausahaan. Kemudian dari 3 itu diambil 1 masalah. Kemudian dari 3 itu juga apa yang sudah bagus yang perlu kita sampaikan di dalam pelaksanaan pertemuan yang berikutnya hari keempat nanti. Good practice, pengalaman bagus dari TK kita itu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian juga dari permasalahan setelah Ibu AKPK nanti apa RPS-nya, rencana pengaman sekolah, draft-nya. Draft-nya atau ya coretan-coretan Ibu, rencana Ibu itu apa yang akan kita bawa untuk IST, yaitu rencana pengembangan sekolah dari
masalah kompetensi yang masih dirasa itu kurang. Ya. Barangkali itu Ibu Bapak sekalian, gimana Pak Luki, waktunya cukup, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kami serahkan pada Pak Luki untuk memandu kalau masih ada waktu. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, monggo. Atau cukup jelas, Bu? Ya, nanti bisa dibaca-baca, Bu. Bahan bacaan tolong di-download ya. Bahan bacaan, ada waktu dibaca-baca. Jadi intinya hari ini kita 2 jam saja penjelasan kami untuk OJT 1 hanya ini saja. Apa yang akan dilakukan nanti Ibu 2-3 hari ya. Mulai besok Ibu berkumpul dengan warga sekolah membahas tentang apa-apa yang bisa dilakukan untuk persiapan di IST. Yang pertama adalah apa permasalahan, identifikasi masalah kita itu di 3 kompetensi kepala sekolah itu apa? Ini di roadbook. Apakah di manajerialnya, apakah di pembelajaran, seperti di pembelajaran, atau apakah di kewirausahaan. Nah, itu diidentifikasi masalah. Kemudian good practice, pengalaman yang bagus dari lembaga kita itu apa? Kita akan memaparkan atau menyampaikan apa-apa yang akan kita sampaikan. Ini loh pengalaman lembaga kami, ini loh pengalaman TK kami yang dulu tidak dilirik sehingga sekarang menjadi animo masyarakatnya. Ini kan berarti manajerialnya bagus ini. Perencanaan kemudian. Atau juga di kewirausahaannya, kemampuan menjual sekolah itu. Dengan kepala sekolah yang ulet, disiplin, kerja keras, ini kan kewirausahaan yang muncul. Nah, tolong Ibu nanti dibuka kembali Permendikbud nomor 13 ya, tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah. Di situ ada indikator-indikator, Ibu nanti apa yang kurang pada saat Ibu mengisi AKPK. Itu apa ya? Kan itu ada indikator-indikator. Indikator untuk kompetensi kewirausahaan itu apa saja. Ini kan dilihat mana yang kurang untuk membantu Ibu di menyusun AKPK atau mengisi instrumen AKPK dan juga untuk refleksi diri. Oh ini loh kekurangan. Yang akan kami bawa di dalam menyusun draft RPS yang akan kita bawa pada IST, pada in-service training. Saya kira itu dari saya untuk memperjelas. Sepulangnya ditutup acara ini, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kembali ke sekolah, silahkan menyiapkan 3 hal itu. Yang pertama adalah tadi, yaitu berkumpul dengan merefleksi diri apa ya kekurangannya, yang akan kita angkat, jadikan RPS. Kemudian yang kedua, apa kelebihan lembaga kita itu, apa kompetensi kami, kepala sekolah itu ya sudah. Ya dari 3 itu apa yang sudah oke. Nah, yang kurang apa? Yang kurang itu yang akan kita jadikan di dalam rencana pengembangan sekolah, rencana pengembangan Ibu untuk digodok di IST berdasarkan masukan sesama teman peserta, juga masukan dari kami sebagai fasilitator. Kemudian dari situ dibuatlah rencana pengembangan sekolah di IST. Kemudian RPS itulah yang akan kita praktekkan di OJT 2 dan itu akan kami nilai. Barangkali itu silahkan kalau ada. Mohon maaf Bapak, mohon tanya. Ya. Ya, untuk mulai besok yang katanya 3 hari berkumpul bersama teman-teman guru di sekolah itu, berarti kita selama 3 hari itu tidak ada virtual seperti ini, Bapak? Tidak ada. Selama 3 hari tidak ada? Tidak ada. Oh ya, terima kasih Bapak. Tapi Ibu
nanti bersama teman-teman ya. Bersama teman-teman insya Allah. membicarakan itu ya. Coba ya dilihat di di kegiatan di itu ya. Di OJT 1. Ini ya. Nah, ini Bu ya. Ini lihat ya. Hari ini. Ini kan hari ini pikon kan? Nanti Ibu 2, 3, 4 ini 3 hari ini Ibu sudah bisa 1 hari berkumpul dengan teman apa kekurangan kami kepala sekolah berdasarkan masukan teman-teman. Yang kedua, Ibu membuat paparan yang bagus tentang pengalaman yang bagus apa hari kedua. Yang ketiga, RPS rencana dari pembahasan kekurangan itu apa di RPS draftnya. Nanti baru kita ketemu di Vikon yang hari terakhir. Itu untuk OJT 1 ini. Jelas Bu nggih? Insya Allah. Ya. Diulangi Nanti akan Ya, diingatkan oleh Pak Luki. Akan diingatkan kapan kita ketemu. Tapi dalam chatting itu Ibu tetap tiap hari membuka LMS ya. Nanti ada beberapa instruksi, beberapa pengumuman yang diumumkan, yang saya sampaikan nanti. Untuk beberapa hal yang bisa. Kita chattingnya tetap tiap hari. Dan akan terekam, Ibu sehari itu membuka LMS itu akan terekam dan itu ada nilainya Bu ya. Jadi di chatting itu betul-betul kita manfaatkan. Terima kasih. Pak Edi mohon izin bertanya Nggih. Pak Edi. Nggih. Untuk panduan bagi kami tentang supervisi manajerial kewirausahaan itu ada semua di LMS ya Pak ya? Ya, Ada panduannya semua karena terus terang saya belum paham. Apa nggih. saja nanti yang harus dipersiapkan, lalu yang harus diisikan sebagai apa identifikasi dan sebagainya, ada panduannya ya Pak ya? Ya. Jadi Ibu buka kan di LMS kan Ibu buka pengantar kan ada gambarnya ibu-ibu itu ada pengantar, pendahuluan kan Ya, pengantar. sudah Pak. Kemudian hari pertama, kemudian ada satu ruang di situ adalah bahan bacaan. Oh, di bahan bacaannya ya Pak ya? Ya, bahan Semuanya bacaan di tuh situ. ya semua di situ di-download semua, Bu. Oh, gitu. Ya, Ya. saya pikir dibuka satu-satu dari awal Nggak gitu. usah. Tapi kan kita nggak langsung dari bahan bacaan bisa nggih, Pak? Iya, dari bahan bacaan Oh. itu sudah disiapkan. Kan Nggih, ini kan nggih. belajar mandiri, Bu. Belajar mandiri. Nggih. Seperti kalau kita kuliah di UT itu sudah ada bahan, ada modulnya kan gitu, Bu. Nggih, Ya, nggih. Matur sehingga nuwun, dibuat. Bapak. Nggih. Jadi karena Ibu sudah pengalaman selama puluhan tahun mungkin sebagai kepala sekolah. Kan ada yang kepala TK swasta kan kadang nggak pakai kadang bisa sudah 12 tahun jadi kepala sekolah. Ada yang baru. Nah, itu di situ kan sudah pengalaman. Coba dituangkan di dalam instrumen. Itu Bu ya. Nah, kami pesan supaya bahan bacaan tolong di-download semua. Nggih, Pak. Ya. Matur nuwun, Pak Edi. Bapak tanya. Nggih, monggo. Pak Edi, tanya. Oh ya, silakan Bu. Materi untuk hari ini yang Bapak sampaikan, apa bisa dikirim lewat Pak Luki nanti, biar kami tidak lupa setiap hari dilihat tugas kita, jadwal kita yang sudah Bapak buatkan di PowerPoint ini, Pak. Bisa dikirimkan, Pak? Ya, Bisa nanti. ngopi? Kan di WA kami nggak bisa berhubungan dengan Ibu, memang aturannya begitu. Nanti kalau Pak Luki punya, nanti Pak Luki akan kirim. Tapi kalau nggak punya, nanti dari saya tak kirim Pak Luki masuk di grup WA-nya Ibu ya. WA kelas. Iya. Nanti akan dibantu oleh Pak Luki. Insya Allah Bu, semua akan kami berikan. Terima kasih, Pak. Yang belum dijawab tuh siapa ketua kelasnya di kelas 7? Belum bentuk Pak. Hah? Tes kemarin itu repot dewe Tasik Mumet kemarin itu. Oh ya, sudah disepakati kalau dia ketua gugus ya, ketua gugus jadikan ketua kelas ini. Siapa sekretarisnya gitu ya, supaya memudahkan komunikasi kita, nggih. Iya. Pak Luki masih ada waktu Tanya ini? sedikit. Oh, silakan. Halo. 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 Halo, silakan Bu. Bu siapa ya? Iya, Pak.
Ya, katanya disuruh banyak tanya. Saya tanya Pak Oke, ya, betul untuk ya. memperjelas. Timbang keliru Pak. Mau diulangi tugas yang harus saya kerjakan. Ini tadi saya tulis toh Pak, separuh terus mandek. Dadas belum selesai semuanya. Sudah Bu? Sampun ya? Sudah. Oke. Jadi Ibu Nggih. setelah selesai di ini untuk hari pertama ini silahkan nanti Ibu berkumpul dengan warga sekolah, dengan guru-guru, dengan komite untuk mengevaluasi, untuk memberikan masukan kira-kira dari 3 kompetensi itu apa yang masih kurang. Untuk melihatnya, Ibu melihat indikator-indikator yang ada di Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah. Itu dilihat apa ya. Kemudian setelah itu juga kan Ibu dari 3 kompetensi itu ada yang sudah bagus. Wah, sekolah saya itu favorit ini. Ya, itu kan ada sesuatu yang kelebihan. Apakah di supervisi, good practice-nya, apakah yang di manajerial, apakah ada di kewirausahaan. Itu disiapkan satu paparan. Kemudian yang terakhir adalah Ibu menyiapkan RPS. Draft saja. Dari yang kita kurang tadi, draftnya apa RPS itu. Supaya nanti kita bawa pada EST, nanti kan diskusi dengan sesama. Nanti kan kita kelompokkan. Siapa yang kelompoknya wirausaha yang kurang. Siapa yang kelompoknya di manajerial yang kurang. Di RPS-nya kan muncul itu. Siapa yang di supervisi. Nanti kan di kelompok-kelompok itu. Nah itu nanti diskusi sesama sejenis permasalahannya itu di RPS. Pada saat Ibu nyusun RPS itu. Sehingga jadi bagus. Karena pemikiran satu orang dengan beberapa orang kan kalau hasil masukan kan jadi lebih bagus. Di situ Ibu diskusi ini loh. RPS kami bagaimana. Nah nanti kami memberikan masukan pada Ibu, Bu ini bagaimana kalau begini. Walaupun tiang itu adalah saya guru STM, pengawas SMK, kepala SMK, tapi secara umum kan ada beberapa ya berhubungan dengan supervisi ya sedikit tahu. Tentang TK, istri saya kepala TK. Jadi sedikit tahu. Insya Allah masukan itu kalau cocok ambil gitu. Kalau enggak lebih banyak Ibu nanti bertukar tentang dengan sesama Ibu kepala sekolah dengan berdasarkan pengalaman yang bagus. Ya, yang hasil diskusi itu nanti apa ditulis, dibukukan terus dilaporkan apa seperti itu Pak? Ya, nanti dilihat di formatnya Bu. Ada petunjuk-petunjuknya. Makanya di situ ada ada petunjuknya di situ Bu. Di forum diskusi ada petunjuknya, semua ada petunjuknya. Di forum diskusi nggih. Nggih, di forum diskusi. Nggih Pak, matur nuwun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya Bu Yati. Mau tanya Pak, besok itu kan ke sekolah bersama teman-teman guru dan komite itu nanti di video ya Pak? Ya didokumentasikan aja, di foto saja. Video itu disusun pada saat OJT 2 Bu. Pada saat Ibu praktek, Ibu melaksanakan kegiatan RPS yang disusun pada IST. Kan gini Bu ceritanya, ini ya, artinya skenarionya kan draft RPS itu kan diambil dari Ibu kumpul-kumpul dengan teman-teman setelah di OJT 1 ini kan. Kemudian RPS itu dimatengkan, rencana pengembangan sekolah di pas saat IST. IST nanti masukan dari teman-teman dan masukan dari narasumber. Kemudian setelah mateng jadi RPS, nanti baru dipraktekkan di OJT 2. Di OJT 2 itu nanti hasilnya apa yang Ibu lakukan dan itu ada hasilnya divideokan. Jadi cukup foto-foto saja. Berarti cukup difoto saja nggih Pak nggih? Foto saja. Cukup difoto saja. Oh nggih. Nggih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Luki? Waktunya masih ada? Baik, Bapak mohon izin untuk menambahkan gitu, Bapak. Untuk kegiatan yang di saya sebenarnya tidak paham di konten, cuman saya mempelajari di LMS-nya tugasnya apa saja, mungkin saya boleh
minta izin tambahi. Membantu menambahkan ya, Bapak. Sebentar. Nah, kelihatan Bapak Ibu di LMS ini, kalau Bapak Ibu sudah bisa membuka LMS, akan terlihat seperti ini. Nah, kita berada di kegiatan OJT1. Nah, di mana tentu saja pagi tadi Bapak Ibu sudah melihat pengantar diklat, terus kemudian pendahuluan. Harusnya kalau sudah di sana ada centang hijau-hijaunya. Gitu ya. Terus kemudian kita kedua masuk ke OJT1. Nah, mohon perhatikan, di OJT1 inilah kegiatan kita. Namun, untuk pengumpulan tugas dan tagihan ada di pengumpulan tugas dan tagihan di terakhir. Di sini, mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ini yang pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas ini kalau saya klik akan muncul begini. Nah, ini cukup membantu Ibu untuk apa saja sebenarnya yang dikumpulkan. Nah, kalau di OJT1 kalau saya klik ini akan muncul ini. Kita coba perhatikan. Tugas 1 mengisi instrumen APK. Ini tentu saja sudah langsung di sini, tidak perlu lagi di-upload ulang karena ini berupa kuesioner. Terus kemudian yang kedua yaitu ini hari kedua ya. Hari ke-1 dan kedua itu latihan studi kasus. Ini Ibu unduh berupa Word terus dikerjakan di laptop. Saya kurang tahu apa namanya kontennya, kalau mungkin seperti yang Pak Edi sebutkan tadi, monggo. Artinya disesuaikan kontennya, kalaupun harus studi kasus di sekolahnya Ibu, monggo dilakukan sesuai dengan yang ada di sini. Terus kemudian kalau sudah diisi, diupload di pengumpulan tugas 2, mengidentifikasi masalah pembelajaran ini, sepertinya itu. Ini ya, upload, klik ini, terus nanti di ini karena saya nggak ada di sini, nanti Ibu ada namanya submit. Nah, submit nanti filenya itu diupload di sini, di submit. Begitu. Nanti kalau kurang jelas nanti saya pandu seperti kemarin, saya coba buatkan panduan bagaimana cara upload gitu ya, biar memudahkan. Intinya tapi Bapak Ibu sudah paham di sini. Nah, ini masalah pembelajaran. Ini pertama. Terus kemudian nanti saya ingatkan, insya Allah saya bantu mengingatkan apa namanya, siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas. Ini nanti akan ada centang kalau sudah di. Terus kemudian yang pengumpulan tugas 3, praktik baik, berarti, nah ini, di hari ke-3 dan ke-4, ini ada penyusun praktik baik. Ini juga berupa file, Bapak Ibu unduh, terus kemudian dikerjakan, kalau sudah selesai, diupload di sini. Penyusun praktik baik. Itu, dan yang terakhir, adalah pendalaman materi, melakukan pendalaman materi. Ini diunduh juga, Bapak Ibu kerjakan tugas-tugas di dalamnya, kalau sudah selesai, dokumentasi dan segala macamnya dilengkapi pada file tugas tersebut, dianggah ke pengumpulan tugas 4, melakukan pendalaman bahan pembelajaran. Nah, itulah akhir dari OJT1. Jadi tugasnya ada 3 yang harus dikerjakan dan diupload. Selain Bapak Ibu juga harus membuka ini satu persatu. Nah, ini disesuaikan dengan waktunya. Sudah ada waktu untuk chatting, misalkan besok ada chatting pukul 10 sampai dengan 12. Begitu. Ini WIB, maaf, nanti saya edit. Begitu, antara jam 10 sampai 12 WIB. Kira-kira sampai sini mungkin ada lagi pertanyaan tentang penugasannya. Jadi penugasan untuk OJT1 selama 1 minggu ini ada 3. 5 hari, Pak. 5 hari, maaf. Latihan studi kasus. Saya mau tanya,
Berarti setelah kita hari ini selesai, berarti tiap hari kita tetap buka LMS ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di LMS itu. Benar. Benar. Dan untuk unggah hasilnya itu tidak boleh melewati hari ya, Bu. Oh, Karena ya. sangat padat ya. Berarti sesuai dengan jamnya. Pada hari itu Iya. kita kerjakan harus langsung diunggah. Benar. Mungkin kalau di Ibu sudah terlihat, diunduh saja semua dulu. Belum terlihat ya sekarang ya? Belum dibuka. Belum. Oke, baik. Belum. Di hari yang sama itu nanti Ibu, itu terbukanya kalau nggak salah jam 12. Bentar saya lihat. Oh, berarti tempat. harus nunggu jamnya dulu, Pak ya? Iya. Kalau kita unduh sekarang belum bisa. Oke. Sesuai harinya. Katanya begitu. Oke, terus. Saya kira sudah bisa hari ini, Pak. Kalau bisa hari ini kan kita bukan. Itu ada. Jadi Ibu harus urut ini. Urut untuk mengerjakan ini. Jadi misalkan kumpulan praktik baik. Misalkan ini. Misalkan, maaf. Nah ini, tugas 1. Tugas 1 ini akan terbuka kalau Ibu sudah melakukan pengantar kegiatan, sudah di depan-depan ini sudah centang semua, sudah centang hijau, itu akan terbuka otomatis. Nah begitu. Jadi kalau belum, nah ini sudah centang semua belum di pendahuluan. Belum dibuka tadi. Oh, iya. Itu harus dilakukan dulu. Artinya kapan Ibu, ya sama, benar kata Pak Edi, ini sama persis seperti kalau Ibu melakukan pas perkuliahan terbuka ya, di universitas terbuka ini persis. Jadi ini akan terbuka kalau tagihan-tagihannya sebelumnya sudah dilakukan. Ini hijau sudah centang, ini sudah centang. Jadi gitu. Berarti hari ini buka ini saya Makanya kenapa tadi kalau yang belum berhasil ini belum hijau, mohon untuk sekarang masuk buka ke yang ya? sampai dengan hijau itunya. Ini harus hijau. Ibu harus masuk ke sini terus join di sini. Klik ini baru nanti kelihatannya akan tercentang hijau. Gitu. Iya. Ya, paham Pak. Ya. Itu ya Bu. Sementara kita coba dulu untuk OJT 1. Baik. Ya, terima kasih Pak Luki sudah menyampaikan apa yang lupa. Jadi semuanya tolong dibuka di kegiatan OJT 1 itu. Kegiatannya berurutan. Apa yang sudah harus dilaksanakan ada di LMS itu ya. Terima kasih Pak Luki sudah dilengkapi. Ya, namanya simbah-simbah ini. Ya, insya Allah saya biasanya saya akan mengingatkan yang seperti ini. Siapa yang belum mengumpulkan, nah itu. Terima kasih. Baik, sudah Pak atau perlu lagi ada tambahan? Nah, saya kira itu sudah dilengkapi oleh Pak Luki. Nah, silahkan peserta nanti bisa mengikuti apapun yang ada. Jadi buka OJT 1, kemudian di situ apa tugasnya. Di kumpulan tugas itu dibuka untuk OJT 1 apa yang harus dikerjakan. Iya, benar. Habis itu dikirim sesuai dengan video tutorial bagaimana cara mengirim tugas. Nanti baru bisa terbaca. Dan kegiatan itu berurutan. Sebelum hijau-hijau di samping atas itu ada samping kiri ya. Itu nanti kalau sudah warna hijau baru berlanjut dan bisa dibuka untuk kegiatan berikutnya. Ya, terima kasih, selamat Ibu melanjutkan kegiatan OJT untuk kegiatan ini sampai dengan ketemu besok ya di chatting ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bu, sudah istirahat.
kita ketemu lagi nanti di LMS. Tetap ada komunikasi lewat chatting dan LMS. Terima kasih atas perhatiannya.